Selamat siang kepada Pak Andri dan teman-teman yang akan menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Pada hari ini, saya dan kelompok kami akan mempresentasikan tentang mengoptimalkan pengalokasian sumber daya seafood menggunakan metode transportasi farm dan simplex. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Shannon Gaisela, yang kedua Nabil Salsajuang, ketiga Kori Oktaviani, yang keempat Muhammad Hafiz Pamungkas, dan yang kelima saya sendiri, Erni Romian Yuliana Sirait. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang riset operasional. Riset operasional adalah cabang ilmu yang menggunakan metode matematis untuk memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan dan optimasi. Teknik yang populer dalam riset operasional adalah linear programming atau LP, yang bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi objektif yang terikat pada sejumlah kendala. Selanjutnya, saya akan membahas lebih jelas tentang sumber daya seafood. Sektor seafood memerlukan perencanaan yang matang terkait dengan pengalokasian sumber daya untuk memaksimalkan hasil produksi dan keuntungan. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas, seperti waktu kerja mesin dan tenaga kerja untuk memproduksi berbagai jenis produk secara efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang industri seafood. Industri seafood merupakan kebutuhan pangan masyarakat di berbagai belahan dunia. Potensi yang dimiliki dari seafood seperti ikan dan hasil laut lainnya berasal dari berbagai lokasi produksi yang memiliki karakteristik dan kapasitas berbeda. Masalah utamanya, distribusi seafood memiliki karakteristik cepat rusak sehingga membutuhkan penanganan dan distribusi yang tepat waktu dan efisien agar dapat menjaga kualitas dan kesegaran hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya saya akan membahas tentang peminat seafood. Peminat seafood sangat beragam dan tersebar di berbagai daerah. Dengan tingkatan kebutuhan yang berbeda ini menyebabkan perusahaan atau pihak yang terlibat di industri seafood dihadapkan pada tantangan pengalokasian sumber daya yang terbatas. Untuk mengatasi masalah tersebut, metode transportasi menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam memecahkan persoalan pengalokasian sumber daya di berbagai lokasi produksi ke berbagai titik permintaan yang ada. Nah, saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam memecahkan persoalan pengalokasian sumber daya di berbagai lokasi produksi ke berbagai titik permintaan yang ada. Metode transportasi dapat membantu menentukan rute, kuantitas, dan lokasi distribusi untuk mengoptimalkan agar biaya yang dikeluarkan dapat diminimalkan. Di slide ini ada contoh kasus sebuah perusahaan yang kelompok kami teliti dari CV Sukses Mandiri. CV Sukses Mandiri ini merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi dua jenis produk, salmon, yaitu salmon fillet dan salmon portion. Dihadapkan pada masalah produksi yang harus mengalokasikan waktu proses pada dua jenis mesin berbeda, yaitu proses pemotongan dan proses penyisikan. Sebagai perusahaan pengolahan seafood, perusahaan ini menghadapi masalah serupa dalam memproduksi dua jenis produk utama, yaitu salmon fillet dan salmon portion. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami yang bernama Kori. Silahkan, Kori. Metode transportasi seperti Vogas Approximation Method atau FARM dan metode simplex. Metode ini dapat digunakan untuk mencari solusi optimal dalam hal pengalokasian waktu kerja dan sumber daya lainnya, dengan tujuan meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan. Perusahaan dalam contoh kasus tersebut ingin memaksimalkan laba, namun terbatas oleh waktu kerja mesin yang tersedia. Oleh karena itu, penerapan linear programming dengan metode simplex sangat penting untuk mencari solusi optimal dari masalah ini. Di sini ada studi kasus. Di CV Sukses Mandiri memiliki pabrik yang memproduksi dua jenis produk, yaitu salmon fillet dan salmon portion. Salmon tersebut dihasilkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Untuk memproduksi 100 kg salmon fillet diperlukan 2 jam kerja proses potong dan 1 jam kerja proses penyisikan.
Sedangkan untuk memproduksi 100 kg salmon portion diperlukan 3 jam kerja proses potong dan 2 jam kerja proses penyisikan. Laba yang dihasilkan masing-masing setiap salmon fillet dan salmon portion 120.000 dan 100.000. Berapa jumlah salmon fillet dan salmon portion yang optimal dihasilkan? Studi kasus, kendala-kendala, waktu yang dibutuhkan, total jam kerja yang tersedia. Proses potong salmon fillet 2, salmon portion 3, 240 jam. Proses penyisikannya salmon fillet 1, salmon portion 2, 120 jam. Laba per unit 120.000, salmon portion 100.000, tingkat kegiatan X1, salmon fillet X1, salmon portion X2. Keterangannya salmon fillet diperlukan 2 jam kerja pada proses potong dan 1 jam kerja pada proses penyisikan untuk setiap 100 kg produk. Salmon portion diperlukan 3 jam kerja pada proses potong dan 2 jam kerja pada proses penyisikan untuk setiap 100 kg produk. Studi kasus. Laba yang dihasilkan per 100 kg produk adalah salmon fillet 120.000, salmon portion 100.000. Total waktu kerja yang tersedia adalah proses potong 240 jam, proses penyisikan 120 jam, variabel keputusan X1, jumlah produksi salmon fillet dalam satuan 100 kg. X2, jumlah produksi salmon portion dalam satuan 100 kg. Fungsi objektif, memaksimalkan laba. Z sama dengan 120.000 X1 tambah 100.000 X2. Kendala 1. Kendala waktu potong. 2 X1 tambah 3 X2 kurang dari 240. 1. Kendala waktu penyisikan. X1 tambah 2 kali 2 kurang dari 120. 1. Kendala non-negatif. X1, X2 kurang lebih dari 0. Analisis dengan metode simplex maksimasi. Menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Fungsi tujuan. Z sama dengan 120.000 X1 tambah 100.000 X2. Fungsi-fungsi kendala. 2 X1 tambah 3 X2 kurang dari 240. X1 tambah 2 kali 2 kurang dari 120. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke bentuk standar. Z kurang 120.000 X1 tambah 100.000 X2 sama dengan 0. 2 X1 tambah 3 kali 2 tambah S1 sama dengan 240. X1 tambah 2 kali 2 tambah S2 sama dengan 120. Analisis dengan metode simplex maksimasi. Membuat tabel simplex awal. Basis S1, S1-nya 2, X2-nya 3, S1-nya 1, S2-nya 0, solusi 240. Basis S2, X1-nya 1, X2-nya 2, S1-nya 0, S2-nya 1, solusi 120. Basis Z fungsi objektif. X1 minus 120.000, X2 minus 100.000, S1 0, S2 0, solusi 0. Penjelasan tabel kolom X1, X2, S1, dan S2 adalah koefisien dari variabel dalam setiap persamaan kendala dan fungsi objektif. Kolom basis menunjukkan variabel yang menjadi basis pada setiap baris. Variabel yang memegang nilai solusi pada setiap langkah literasi. Kolom solusi adalah nilai dari hasil persamaan kendala. Selanjutnya, melakukan iterasi. Langkah pertama, menentukan kolom pivot. Untuk memulai iterasi, kita memilih kolom yang menunjukkan potensi peningkatan terbesar pada fungsi objektif. Hal ini dilakukan dengan memilih kolom yang memiliki koefisien paling negatif dalam baris fungsi objektif, yang akan memberikan peningkatan terbesar pada Z. Nah, dalam tabel pertama, kolom X1 memiliki koefisien minus 120.000 dan kolom X2 memiliki koefisien minus 100.000 karena minus 120.000 lebih kecil atau lebih negatif, kita pilih X1 sebagai kolom pivot. Nah, langkah kedua menentukan baris pivot.
Setelah memilih kolom pivot, kita tentukan baris pivot dengan menggunakan aturan rasio. Nah, rasio dihitung dengan membagikan nilai di kolom solusi dengan nilai di kolom pivot untuk masing-masing baris. Pilih baris dengan rasio terkecil yang positif. Nah, rasio sama dengan solusi. Nilai di kolom pivot untuk baris pertama atau untuk S1. Rasio 1 sama dengan 240 dibagi 2 sama dengan 120. Untuk baris kedua atau untuk S2, rasio 2 sama dengan 120 dibagi 1 sama dengan 120. Karena kedua rasio sama, kita dapat memilih baris S1 atau S2 secara arbiter. Misalnya, kita pilih baris pertama S1 sebagai baris pivot. Langkah ketiga, melakukan operasi pivot. Setelah memilih kolom dan baris pivot, kita lakukan operasi pivot untuk menggantikan S1 dengan X1 dalam basis. Operasi pivot dilakukan dengan tujuan untuk mengubah nilai di kolom pivot menjadi 1 dan nilai di baris lainnya menjadi 0. Langkah keempat, iterasi berikutnya. Melakukan pemeriksaan kembali apakah ada koefisien negatif di baris fungsi objektif. Jika masih ada koefisien negatif, kita lanjutkan ke iterasi berikutnya, memilih kolom dan baris pivot yang baru, dan melakukan operasi pivot lagi. Nah, dari tabel ini kita melihat bahwa tidak ada lagi koefisien negatif di baris fungsi objektif yang menunjukkan bahwa solusi optimal telah tercapai. Hasil dari iterasi metode simplex menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan laba, CV Sukses Mandiri harus memproduksi 120 kg salmon fillet dan 60 kg salmon portion untuk mencapai laba maksimal. Masalah ini adalah masalah minimasi biaya dan dapat dimodelkan dengan fungsi objektif dan kendala dengan metode berikut. Masuk ke analisis dengan metode simplex minimasi. Meminimalkan total biaya produksi dengan minimize Z sama dengan 120.000 X1 plus 100.000 X2, di mana X1 sama dengan jumlah salmon fillet yang diproduksi atau dalam satuan 100 kg, dan X2 merupakan jumlah salmon portion yang diproduksi dalam satuan 100 kg. Kendalanya yaitu yang pertama ada waktu potong yang tersedia, yaitu 2X1 plus 3X2 lebih kecil dari 2402. Yang kedua, waktu penyisikan yang tersedia yaitu X1 plus 2X2 lebih kecil dari 120. Yang ketiga, jumlah produksi harus non-negatif, yaitu X1 lebih besar dari 0 dan X2 lebih besar dari 0. Selanjutnya langkah-langkah penyelesaian dengan metode simplex. Yang pertama, menyusun tabel awal, mengubah masalah ke dalam bentuk standar, yaitu dengan menambahkan variabel slack atau untuk kendala dan tujuan minimisasi. Menambahkan variabel slack S1 dan S2 untuk kendala waktu potong dan penyisikan dengan sebagai berikut. Yang pertama, 2X1 ditambah 3X2 ditambah S1 sama dengan 240. Yang kedua, X1 ditambah 2X2 ditambah S2 sama dengan 120. Tabel simplex awal adalah sebagai berikut. Selanjutnya, hasil akhir atau solusi optimal dan kesimpulannya. Misalkan setelah beberapa iterasi, kita menemukan hasil optimal sebagai berikut. X1 sama dengan 60 yang artinya produksi 60 kg salmon fillet. X2 yaitu 30 yang artinya produksi 30 kg salmon portion. Total biaya produksi yang minimal yaitu sebesar Rp7.200.000. Kesimpulan untuk bagian minimasi yaitu, melalui penerapan metode simplex untuk masalah minimasi biaya, kita memperoleh solusi optimal yang meminimalkan biaya produksi. Dalam hal ini, CV Sukses Mandiri dapat memproduksi 60 kg salmon fillet dan 30 kg salmon portion dengan total biaya produksi sebesar Rp7.200.000 yang memenuhi semua kendala waktu yang tersedia. Analisis dengan metode transportasi FEM atau Vogel Approximation Method. Metode FEM lebih sederhana penggunaannya karena tidak menggunakan closed path atau jalur tertutup. Metode FEM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Pada tabel gambar di atas,
terdapat data pengiriman barang dari 4 gudang atau supply yang berbeda ke 4 tempat tujuan atau pengalokasian barang yang berbeda. Dari gambar tabel yang sudah kita lihat tadi, dapat diketahui bahwa CV Sukses Mandiri mempunyai 3 mitra atau 3 perusahaan yang berbeda untuk menjalin kerjasama sebagai tempat penyimpanan barang hasil produksi. Masing-masing perusahaan yang bekerja sama dengan CV Sukses Mandiri mempunyai tempat penyimpanan barang di daerah yang berbeda. Mitra 1 yaitu PT SIP berlokasi di daerah Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Mitra 2 PT MGM Bosco berlokasi di daerah Bekasi. Dan Mitra 3 Gudang GLC berlokasi di daerah Karawang. CV Sukses Mandiri mengalokasikan barang hasil produksinya sebanyak 2.900 kg. Untuk memenuhi permintaan sebanyak 2.900 kg, maka perlu diketahui biaya pengirimannya ke berbagai daerah. Biaya pengiriman dari PT SIP di Jakarta Utara ke Jakarta Selatan sebesar 800 per kilo, Jakarta Barat 250 per kilo, Bogor 550 per kilo, dan Bandung 850 per kilo. Biaya pengiriman dari CV Sukses Mandiri Jakarta Utara ke Jakarta Selatan yaitu 830 per kilo, Jakarta Barat 500 per kilo, Bogor 700 per kilo, dan Bandung 900 per kilo. Biaya pengiriman dari PT MGM Bosco Bekasi ke Jakarta Selatan 650 per kilo, Jakarta Barat 750 per kilo, Bogor 300 per kilo, dan Bandung 450 per kilo. Biaya pengiriman dari Gudang GLC Karawang ke Jakarta Selatan sebesar 730 per kilo, Jakarta Barat 700 per kilo, Bogor 507 per kilo, dan Bandung 600 per kilo. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan membahas nih analisis dengan metode transportasi FAM atau Vogel's Approximation Method. Berikut adalah prosedur pemecahannya. Yang pertama, langkah awalnya yaitu kita perlu memahami dulu nih apa itu selisih baris dan selisih kolom. Nah, selisih baris itu adalah selisih yang berbentuknya itu horizontal, dalam artian dari kiri ke kanan atau datar. Dan sedangkan selisih kolom itu adalah kolom yang berbentuk vertikal, dalam artian dari atas ke bawah. Nah, setelah kita memahami nih selisih baris dan selisih kolom itu, kita mencari nih dari masing-masing selisih baris dan kolomnya. Untuk selisih baris, pertama, langkah awalnya adalah kita mengurangi dua biaya terkecil dari selisih baris dan kolom. Nah, untuk pertama, kita cari dulu nih selisih baris dua biaya terkecilnya berapa. Di sini ada dua biaya terkecilnya 550 dikurang dengan 250, yaitu hasilnya 300 tuh. Hasilnya adalah di sampingnya. Sedangkan baris kedua, dua biaya terkecilnya itu ada 700 dikurang dengan 500, yaitu hasilnya 200. Untuk selisih baris yang ketiga itu ada 450 dikurang 300, hasilnya adalah 150. Selanjutnya, untuk baris keempat, kita perlu mengetahui nih dua biaya terkecilnya adalah 570 dikurang dengan 200, maka hasilnya 370. Selanjutnya adalah selisih kolomnya. Selisih kolomnya dari atas ke bawah nih. Kita cari dulu nih selisih kolomnya, dua biaya terkecilnya berapa kita kurangin. Nah, berarti di sini 730 dikurang 650 adalah hasilnya 80. Untuk kolom Jakarta Barat itu ada 250 dikurang 200, hasilnya adalah 50. Untuk kolom daerah Bogor itu ada 550 dikurang 300, hasilnya 250. Dan untuk daerah Bandung itu kolom Bandung itu ada 850 dikurang dengan 450, hasilnya adalah 400. Nah, setelah kita mencari selisih baris dan kolomnya, kita perlu mengetahui dulu nih angka paling terbesar itu berapa dari selisih tadi, yaitu di sini angka terbesar adalah 400 nih, udah saya kasih tanda kuning. Kemudian setelah kita mengetahui angka terbesar adalah 400, kita mengisikan nih di kolom biaya terkecil. Berarti di sini adalah di kolom Bandung ya.
biaya terkecilnya berapa dari kolom Bandung? Nah, ada 850, ada 900, ada 450, ada 930. Biaya terkecilnya adalah 450. Nah, di biaya 450 itu kita mengisikan dengan kapasitas maksimal atau demand-nya itu ya. 650 kita isikan di situ. Eh, Setelah kita isikan di situ, kita tinggal kurangin aja nih 650 dikurang 650 hasilnya adalah 0. Maka kita kasih tanda X di kolom pertama, di kolom 850, di kolom 900, dan di kolom 930 kita akan kasih tanda X. Itu tandanya apa? Tandanya bahwa eh, permintaannya itu sudah terpenuhi ya. Dan kemudian untuk di daerah selisih baris itu kan tadi supply-nya adalah 1000 ya. Nah, kita isikan dengan mengurangi 650, maka hasilnya 350 gitu. Begitupun seterusnya sampai selisih baris dan selisih kolom semua pengalokasian barangnya itu terpenuhi. Seperti itu. Dan berikut ada hasil analisis biaya transportasi menggunakan metode FAM. Untuk sumber atau supply dari PT SIF ke daerah tujuan Bogor yaitu 250 kilo dikali dengan 550 perak, hasilnya adalah 137.500, ditambah dengan ke daerah tujuan Jakarta Barat yaitu 100 kilo dikali dengan 250 perak, hasilnya adalah 25.000, ditambah dengan suplai dari PT SIF ke daerah Jakarta Selatan 450 kilo dikali dengan 800 perak, hasilnya adalah 360.000. Kemudian kita suplai dari CV Sukses Mandiri. Untuk dari CV Sukses Mandiri itu diketahui suplai barangnya adalah 500 kilo dikalikan dengan 830. Hasilnya adalah 415.000. Dan kemudian ada di PT MGM Bosco ke daerah Bogor. Itu ada 350 kilo dikali dengan 300 perak. Hasilnya adalah 105.000, ditambah dengan ke daerah Bandung 650 kilo dikali 450 perak, hasilnya adalah 292.500. Dan kemudian untuk suplai barang dari GLC itu ke daerah tujuan Jakarta Barat 600 kilo dikali dengan 200 perak, hasilnya adalah 120.000. Kemudian semua dari hasil itu dijumlahkan, maka hasil analisis biaya transportasi menggunakan metode FAM itu kita dapat meminimalkan biaya sebesar 1.455.000 rupiah. Dan untuk selanjutnya ada kesimpulan dari keuntungan menggunakan metode FAM atau Vogel Approximation Method. Dilihat dari berbagai aspek adalah yang pertama efisiensi biaya, di mana biaya itu lebih terkendali, menghindari biaya-biaya yang tidak diperlukan dalam pengiriman barang. Yang kedua di situ ada optimalitas awal. Dengan mengetahui atau kita menganalisis dengan metode FAM ini, kita lebih mengetahui nih optimalitas awalnya tuh barangnya tuh kemana dan juga biayanya itu berapa. Kita jadi bisa menyesuaikannya. Yang ketiga di situ ada alokasi efisien. Nah, pengalokasiannya barang ini lebih terstruktur nih, dari mulai pengirimannya, terus biayanya, pengalokasiannya itu lebih terstruktur. Dan kemudian yang keempat ada kesesuaian kapasitas dan permintaan. Jadi uh, dari supply-nya, stoknya terpenuhi, dan untuk demand atau pengalokasian barangnya atau pemberian barang ke customer-nya itu juga terpenuhi seperti itu. Dan berikutnya ada kesimpulan dari penggunaan metode simplex ya. Yang pertama, pemanfaatan waktu kerja dalam proses produksi. Dalam proses produksi,
terdapat dua jenis produk yang diproduksi, yaitu salmon fillet dan salmon portion. Setiap produk memiliki kebutuhan waktu yang berbeda untuk proses potong dan penyisikan. Dengan menggunakan metode simplex, kita dapat mengetahui alokasi waktu yang optimal untuk kedua produk tersebut, sehingga sumber daya atau waktu kerja dapat digunakan secara maksimal tanpa adanya pemborosan. Yang kedua, penghitungan keuntungan maksimal. Fungsi objektif yang ingin dimaksimalkan adalah keuntungan. Berdasarkan data yang ada, keuntungan dari setiap 100 kilo salmon fillet adalah 120.000 dan keuntungan dari setiap 100 kilo salmon portion adalah 100.000. Setelah melakukan literasi metode simplex, diperoleh jumlah produksi optimal yaitu 120 kilo untuk salmon fillet dan 60 kilo untuk salmon portion untuk mencapai laba maksimal yang totalnya sebesar 144 juta rupiah. Untuk kesimpulan yang ketiga, ada penghitungan keuntungan maksimal. Kendala yang digunakan dalam model ini adalah waktu kerja untuk proses potong dan penyisikan yang terbatas pada 240 jam untuk proses potong dan 120 jam untuk proses penyisikan. Metode simplex berhasil mengoptimalkan jumlah produk yang dapat diproduksi tanpa melanggar batasan waktu yang ada, sehingga perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan dengan efisien. Dan untuk yang keempat adalah keterbatasan dan efektivitas metode. Metode simplex menunjukkan hasil yang efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah optimasi produksi. Dan yang kelima ada solusi optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa solusi optimal untuk masalah produksi ini adalah dengan memproduksi 120 kilo salmon fillet dan 60 kilo salmon portion. Dan untuk selanjutnya ada saran yang untuk perusahaan, yaitu secara keseluruhan metode simplex terbukti menjadi alat yang sangat berguna dalam riset operasional untuk memecahkan masalah optimasi dengan kendala yang jelas. Perusahaan tidak hanya mengandalkan analisis untuk masalah produksi saat ini, tetapi juga memperluas penerapan linear programming dan metode simplex untuk aspek lain dalam operasional, seperti pengelolaan stok bahan baku, distribusi produk, atau penjadwalan mesin produksi. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi potensi efisiensi lainnya dalam berbagai aspek bisnis. Untuk mengoptimalkan penggunaan metode simplex dan linear programming, perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak atau software manajemen produksi berbasis teknologi informasi. Dan cukup sekian presentasi dari kami mengenai metode simplex dan juga metode transportasi jenis FAM atau Vogel's Approximation Method. Mohon maaf kepada Pak Andri Rizko Yulianto SEMM apabila banyak kesalahan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.